Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila kharatul mu'azzami wal mukarrami Guru Agung para sahabat Nabi Sayyidi Syekh Ahmad Sahib wa Fattajil Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung para sahabat menjelaskan di dalam kitab beliau Miftahus Sudur. Wa hadhil kalimah at-thayyibah kama tutahhiru adh-dhakir 'an asy-syirkil jali tutahhiruhu aidan 'an asy-syirkil khafi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Kalimat thayyibah ini yaitu kalimat la ilaha illallah, di samping mensucikan syirik yang nyata dari batin berzikir, juga mensucikannya dari syirik yang samar, syirik yang tersembunyi, dan menjadikan batin berzikir itu menjadi murni dan bersedia untuk melepaskan khalisan mukhlisan. Nah, ini sudah sedikit kita jelaskan di video sebelumnya khusus tentang khalisan mukhlisan ini ya. Jadi dalam kalimat pangarsa Abah Anam ini pokok pembahasannya adalah tentang syirik, dan di sini ada dua, ada syirik jali, syirik yang jelas, yang nyata, ada syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, yang samar. Maka nanti kita akan membersihkan sampah-sampah syirik ini dengan kalimat at-thayyibah, yaitu zikir nafi itsbat pada kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di dalam Al-Quran syirik merupakan dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang tidak terampuni oleh Allah. Nah, syirik yang dimaksud di sini adalah syirik yang jali itu ya Bapak Ibu. Jadi syirik ini termasuk dosa yang sangat besar, tak terampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, tetapi dosa-dosa yang lain akan mungkin diampuni oleh Allah. Jadi apa itu syirik jali? Syirik yang dosanya sangat besar, yaitu syirik yang artinya seseorang bersekutu dengan iblis, dengan pasukan iblis, dengan jin-jin, dengan khodam-khodam. Jadi pengen cepat kaya misalnya ya, jalan pintas datang ke orang-orang yang dianggap sakti mandraguna, minta amalan penglarisan, dan ternyata amalannya itu ternyata ditunggangi oleh jin, atau istilah lainnya oleh khodam. Maka dengan cara seperti ini seseorang tanpa dia sadari telah melakukan dosa syirik, syirik yang jali tadi. Pengen naik jabatan, pengen kewibawaan, datang ke orang-orang yang dianggap sakti mandraguna, lalu dikasih amalan ini, amalan itu, dan ternyata amalannya itu ditunggangi oleh jin atau khodam itu. Maka tanpa disadarinya dia telah melakukan dosa syirik, syirik jali itu. Apalagi kalau amalannya itu pakai dipuasain segala ya Bapak Ibu, diminumin air doa, dimandiin, mandi 7 kembang, mandi 7 sumur. Wah, ini sangat kuat sekali ya. Memori syirik itu, memori khodam, ilmu itu menjadi akan sangat kuat sekali tertanam, tersimpan di tanah batin bawah sadar. Jadi sangat kuat sekali. Nah, ini syirik jali ya Bapak Ibu. Syirik yang nyata, syirik yang jelas. Jadi syirik jali itu adanya persekutuan antara jin dan manusia. Manusia mengabdikan dirinya kepada khodam jin ilmu itu. Kan seharusnya seorang manusia itu mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada musuh Allah. Jadi jin-jin yang menjadi khodam ilmu itu telah menjadi budaknya iblis. Iblis ini kan luar biasa ya Bapak Ibu, keilmuannya penuh dengan tipu daya, seperti kemampuan melihat jin. Nah, ini kan kadang jadi kebanggaan ya, aku bisa lihat jin loh. Nah, ini tidak wajar, sangat tidak manusiawi. Kenapa demikian? Karena mengangkangi takdir. Takdir manusia itu tidak bisa melihat jin. Kan itu takdirnya. Hal ini difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin-jin itu bisa melihat kalian, tetapi kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi manusia tidak bisa melihat jin. Lalu siapa yang bisa melihat jin? Yang bisa melihat jin ya jin juga.
Karena itu, bila seorang manusia bisa melihat jin, nah itu berarti bukan mata dia, bukan mata manusianya. Tidak bisa mata manusianya melihat jin. Tetapi kalau manusia bisa melihat jin, berarti di matanya ada jin. Jadi mata jin, artinya badannya itu sudah ditanam, sudah diisi oleh jin-jin, oleh khodam-khodam itu. Makanya dia bisa melihat jin. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah kan kalau kita paham sampai di sini, apakah lantas kita bangga bisa melihat jin? Wah, justru kita jadi takut ya Bapak Ibu. Wah, ada apa ini? Kok aku bisa lihat jin? Aku pernah belajar ngelmu apa di masa lalu? Kan kita jadi takut ya. Kita menjadi semakin waspada. Kalau para nabi, para wali bisa melihat jin, itu bagaimana? Ya ini beda ya Bapak Ibu sekalian. Karena matanya kan mata Allah. Kan ada tajalli sempurna di tarekat sufi itu. Kalau mata Allah tentu saja bisa melihat jin. Ini termasuk tajalli yang sempurna. Tajalli yang sempurna ini sudah juga sedikit saya jelaskan ya Bapak Ibu di video saya sebelumnya, yaitu di episode Syekh Mursyid. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, maka kita harus lebih hati-hati ya Bapak Ibu. Walau kata orang itu kan jinnya jin muslim, hafal Al-Quran. Kan memang ada ya jin yang hafal Al-Quran itu. Nah walaupun seperti itu ya Bapak Ibu, walaupun katanya khodamnya itu jin muslim, hafal Al-Quran, tetap saja ya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ini gaib, jalan gaib. Kita tidak tahu persis kebenaran hakikinya, melainkan hanya katanya kan, qila wa qala. Kalau ternyata itu merupakan jalan kesyirikan, wah kan beresiko bagi batin rohaniah kita. Kan nanti kita juga yang rugi. Dosanya kan termasuk dosa syirik. Dan dosa syirik ini benar-benar sangat susah sekali. Ya Bapak Ibu, jadi benar-benar sangat susah sekali untuk dibersihkan. Udah amalan khusus di TKN, udah mandi kemanusiaan, itu pun kadang masih belum bersih juga loh. Masih aja ada yang nempel, masih ada sisa dari khodam-khodam ilmu itu. Jadi para ikhwan sekalian, tolong sekali lagi di sini kita harus hati-hati ya. Jangan sembarangan amalan, jangan terperdaya, jangan tergoda. Pengen cepat kaya, kita ambil jalan pintas. Pengen kewibawaan, pengen naik jabatan, kita ambil jalan pintas. Ini sangat beresiko bagi jalan spiritual kita. Maka mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita ambil jalan sadduz zari'ah, kita ambil jalan pencegahan. Ini lebih baik ketimbang kita salah jalan, masuk ke wilayah jalan kesyirikan. Kan jadi sangat rugi ya. Maka lebih baik kita tidak ambil amalan-amalan yang tidak jelas sumbernya itu, demi terpeliharanya keimanan kita, demi teguhnya perjalanan batin spiritual kita. Kenapa demikian? Karena saya pernah mendapatkan nasihat demikian dari para sepuh TKN yang ngerti dunia jin itu. Terlebih lagi diperkuat dengan pengalaman beberapa ikhwan. Jadi ada salah seorang ikhwan kita itu cerita. Waktu itu dia cerita badannya itu seperti lumpuh, tidak lagi mampu berjalan, melangkahkan kakinya. Akhirnya dia pun dibawa pada salah seorang ikhwan kita yang pernah mengalami fana besar. Disebut fana besar karena menurut cerita beliau mengalami fana itu selama kurang lebih 6 bulan. Jadi sangat lama sekali ya Bapak Ibu. Dalam pandangan kasyaf beliau, ternyata di dalam tubuh ikhwan kita itu, wah ternyata banyak khodam jinnya yang nempel. Belum lagi dari atribut yang dipakainya, sorbannya, bajunya, tasbihnya, kopiahnya. Wah ada isinya semua, ada energinya katanya. Dan ternyata isinya itu, energinya itu, ya jin-jin khodam ilmu itu. Ada bentuknya itu macan, ular, ya, dan macam-macam. Jadi khodam jin ngelmu itulah yang menyebabkan dia itu lumpuh. Nah dia kaget mendengar cerita ini. Kenapa kaget? Karena yang diamalkannya itu sudah benar katanya. Kan diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Bacaan-bacaannya juga ada silsilah yang seakan-akan bersambung ke baginda Nabi. Nah ternyata melalui pandangan kasyaf, orang yang fana itu ternyata semuanya tipu daya. Semuanya itu ilusi, khurafat, dan takhayul. Maka akhirnya semua atribut yang dia punya, yang di dalamnya sudah terisi ilmu-ilmu itu dibakar semuanya. Nah ini salah satu cerita. Ada banyak cerita-cerita aneh yang seperti ini. Tapi intinya Bapak Ibu
sekalian, kalau kita sudah bertekad, ya kita harus lebih hati-hati. Kita harus benar-benar menjaga amanah baiat kita kepada pangarsa guru kita, pangarsa Abah Anom, untuk mengamalkan tarekat ini, tarekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, zikir jahar dan zikir hobi kalawan nyak-nyak dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, ini yang paling utama. Kalau kita mau menambahkan amalan yang lain, riadoh yang lain, ya kita harus betul-betul mendapat keyakinan yang hakul yakin bahwa amalan-amalan itu jelas sumbernya dan bersilsilah sampai kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena itu, kalau amalan itu bukan dari syekh mursid atau dari ahli bait beliau atau dari wakil yang beliau tugaskan, ya sebaiknya jangan ambil amalan-amalan itu. Lebih baik kita mencegah di sini ya, daripada kita tersalah jalan, menyimpang jalan ruhaninya itu dari jalan yang lurus. Karena ini termasuk sampah batin yang besar, sampah batin yang sangat susah sekali untuk dibersihkan kalau memori khodam ilmu itu sudah masuk ke dalam batin bawah sadar kita. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia. Namun demikian, sebesar apapun masalah batinnya kita karena memori ilmu itu, mungkin karena kebodohan kita atau karena ketidaktahuan kita, lalu batin kita terisi dengan sampah-sampah kesyirikan itu, maka ada kabar gembira. Kabar gembiranya adalah kita pun tetap memiliki kesempatan untuk membersihkan sampah memori khodam ilmu itu, yaitu dengan zikir kepada Allah, yaitu zikir nafi isbat pada kalimat la ilaha illallah. Maka kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk membersihkan memori ilmu syirik itu. Maka nanti waktu zikir itu nanti sampah batin yang muncul, aneh-aneh, ketemu makhluk aneh lah, masuk ke dimensi lain lah, macam-macam ilusi yang muncul. Jadi kalau bersekutu dengan jin, diisi memori ilmu, nah itu sebetulnya yang diisi hanya ilusi-ilusi, khurafat dan tahayul. Amalan penglarisan kan kelihatannya kaya, tetapi itu kekayaan yang semu, hanya ilusi. Karena walau kaya, tetapi sang pemiliknya tidak bisa menikmati kekayaan, tidak bahagia, rumah tangganya tidak bahagia, kaya tetapi rasanya hampa. Kadang di sebagian kasus susah punya anak juga loh. Jadi hanya ilusi-ilusi saja sebetulnya yang dijanjikan oleh ilmu-ilmu itu. Jadi waktu zikir jahar itu nanti akan macam-macam muncul yang aneh-aneh, kadang menyeramkan juga, membuat bulu kuduk merinding. Kan kadang kita pernah juga ya dengar Bapak Ibu, ada orang zikir jahar kadang sampai seperti terbang ya, badannya naik dari permukaan tanah, dari permukaan lantai, bahkan kadang terbang sampai ke langit-langit masjid. Nah Bapak Ibu jangan heran di sini ya, loh kok dia bisa terbang ya zikir jaharnya? Itu bukan terbang, itu karena badannya diisi oleh memori ilmu. Waktu zikir jahar kan dia membersihkan batin memori ilmunya itu, keluar sampah batin ilmunya itu. Nah bentuknya itu ya macam-macam dan seringkali ya aneh-aneh begitu. Sebagian ikhwan kita pun ada yang cerita, jadi di satu majelis zikir diadakan zikir jahar hingga ribuan. Nah dia ikut berzikir di dalamnya, namun anehnya setelah zikir jahar jamaah ribuan itu, dia menjadi trauma berzikir. Dan tidak hanya itu, dia langsung berhenti mengamalkan apapun amalan-amalan tarekat. Intinya dia keluar dari PGN. Nah kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang membersihkan memori ilmu itu benar-benar sangat tidak mudah. Bahkan sebagian ikhwan ada juga yang mengalami sakit di perutnya, sangat menyakitkan. Nah, kenapa? Karena dia zikir jahar overdosis, berlebihan. Maka terhadap kasus-kasus berat seperti ini, saya seringkali menyarankan tidak usahlah memaksakan zikir jahar yang sebanyak-banyaknya sampai ribuan begitu juga. Udahlah yang normal-normal saja, pelan-pelan saja membersihkannya, yaitu zikir jahar saja 165 kali di setiap sebadah salat fardu. Dosis 165 ini sebetulnya sudah sangat cukup bagi kita yang ingin membersihkan sampah-sampah batin kita. Yang penting kita rutin, kita istiqomah mengamalkan
mengamalkannya di setiap seba'da salat fardu. Nah, cara ini merupakan cara yang paling aman dan cara yang paling direkomendasikan oleh beliau Guru Agung Pangersa Abanom. Kenapa demikian? Karena kalau overdosis berlebihan, khawatirnya badan tidak sanggup menanggungnya, batin tidak kuat menahannya, sehingga ujungnya trauma itu. Nah, ini kan menjadi akhir yang tidak bagus ya, kecuali kita mendapatkan petunjuk langsung dari Syekh Mursyid. Maka tentu akan ada kebijaksanaan spiritual untuk setiap permasalahan yang dialami para murid. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan la hadatul mu'azzam wal mukarram Guru Agung Pangersa Abanom Sayyidi Syekh Muhammad Shahibul Fatah Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wasallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.